Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Mardhani Alisera, tuan rumah Indonesia Stock yang senantiasa duet bersama Bung Rocky Gerung. Dan sebelum kita mulai acara Indonesia Stock pada malam ini, kami seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Indonesia Stock, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Acara ini bisa disaksikan melalui siaran Facebook dan YouTube Mardhani Alisera, PKS TV, dan juga Rasel TV, dan juga disiarkan melalui siaran Radio Rasel 729 AM. Dan sahabat-sahabat sekalian, acara ini juga bisa disaksikan juga melalui beberapa jaringan Radio Rasel di beberapa kota di seluruh Indonesia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan wartawan yang juga senantiasa menyaksikan, meliput, dan juga memberitakan acara ini. Semoga bisa memberikan sumbangsi konten positif dan mencerahkan bagi masyarakat media di Indonesia. Baik, kita mulai diskusi Indonesia Leaders Talk pada malam ini, seri ke-155 dengan tema solusi TikTok. Untuk pengantar kepada Pak Mardhani Alisera, dipersilakan. Kunci pintu kita. Enggak. Terima kasih Bang Aldi. Mas Randy izin duluan. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk edisi 155 bahas tentang satu fenomena di masyarakat, platform media sosial namanya TikTok ya. Di Amerika sendiri TikTok sudah bikin kehebohan ya. Sampai pemerintahan Joe Biden melarang ASN-nya Amerika menginstall aplikasi TikTok dan di handphone mereka, dan ketika kejadian hearing di Senat, si Stephen Chow, CEO-nya TikTok, seperti dikeroyok rame-rame dengan tuduhan bahwa TikTok kepanjangan tangan dari pemerintah Cina yang melakukan mata-mata di tanahnya Amerika. Tetapi Stephen Chow mampu menjawabnya dengan sangat elegan. Di Indonesia TikTok bikin kehebohan ketika Kementerian Perdagangan bersamaan dengan koperasi melakukan kegiatan menghentikan keranjang kuningnya dari TikTok Shop, sehingga terjadilah kondisi di mana cukup banyak ya masyarakat yang selama ini mendapatkan manfaat dari TikTok Shop ini akhirnya menganggur ataupun perlu beralih kondisi. Nah, ini satu perkara yang kehebohan terjadi. Belum lagi kebiasaan masyarakat yang berubah, yang menjadikan TikTok salah satu sarana mendapatkan informasi yang menggembirakan ya. Jadi izin malam ini saya memandang solusi TikTok dari 3 hal ya. Yang pertama adalah sebuah keniscayaan digitalisasi teknologi informasi, termasuk proses TikTokisasi ini sehingga kemudian mudah-mudahan kita punya platform media sosial yang berbasis dalam negeri ataupun produk karya anak bangsa sendiri. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua. Kalau Twitter katakan produknya Amerika, sekarang dikuasai Elon Musk ya. Facebook dan IG punyanya Meta, Mark Zuckerberg dan kawan-kawan ya. Kemudian YouTube punyanya Google. Maka TikTok adalah punya Clickbait, ByteDance Company yang menunjukkan bagaimana Cina mampu bermain dengan kekuatan yang canggih dari sudut produk media sosialnya. Poin kedua, sebagai produk dari digitalisasi dan platform, bisa komunikasi, bisa politik, bisa sosial, bisa budaya, yang namanya TikTok ini
punya efek yang luar biasa. Dan karena itu, Bang Ali. Yang kedua, eh, TikTok sendiri memiliki dimensi yang luar biasa. Di Filipina, Bongbong Marcos menjadi presiden salah satunya dengan menggunakan medium TikTok secara efektif. Ya, karena TikTok ini buat anak muda, mudah dan bisa gitu. Sementara buat para kelompok uh, yang sudah dewasa juga menarik ya, karena 30 detiknya dan campuran antara informasi dengan satu yang menarik, yang mencerahkan, itu yang menggembirakan. Informasinya itu kadang jenaka, kadang lelucon, kadang dakwah, kadang juga sebelum ini bukan cuma e-commerce, social commerce gitu. Ada TikTok Live atau live TikTok yang ini luar biasa. Jadi TikTok hanyalah alat yang kita semua wajib memanfaatkannya secara optimal. Kalau kita buat kepentingan pendidikan publik, civic education bisa, buat pendidikan di Finlandia, anak-anak pelajarnya bisa melihat TikTok lebih dahulu, assignment-nya untuk mempelajari beragam hal, termasuk tadi dakwah melalui TikTok juga sekarang menjadi salah satu yang booming dan bermanfaat, walaupun tetap dengan format 30 detiknya atau 1 menitnya, kita tentu ini adalah dakwah pembukaan, dakwah yang menarik tapi perlu pendalaman. Terakhir, bagaimanapun ada potensi ya, TikTok ini di pemilu 2024 bisa menjadi salah satu game changer ketika dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Yang ini perlu bersama kita awasi, karena algoritmanya yang tertutup hanya diketahui oleh penyelenggara atau pemilik TikTok, yang bisa jadi untuk pasangan tertentu clickbait-nya dibuka, FYP-nya dibesarkan, tapi untuk pasangan lain dikecilkan atau bahkan ditutup. Nah, ini menjadi perkara yang harus kita cermati bersama. Solusi TikTok secara umum adalah satu bentuk betapa digitalisasi, artificial intelligence, dan juga bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita, teknologi kita tentang teknologi informasi dapat menjadi sarana kita memperbaiki kualitas hidup, kualitas demokrasi, kualitas dakwah, tapi pada saat yang sama dapat menjerumuskan kita semua ketika kita tidak menjaganya dengan sangat bijak dan seksama. Itu Bang Aldi. Pak Mardhani, fenomena TikTok ini kan cukup fenomenal ya, maksudnya masyarakat yang awalnya kalau kita lihat perjalanan media sosial mulai dari Facebook, Instagram yang awalnya lebih banyak teks, foto ya, YouTube kemarin video panjang, kemudian masuk TikTok ya dengan video-video pendek model HP vertikal, dan itu di masyarakat Indonesia generasi muda itu cukup booming ya. Kira-kira potensi apa yang bisa dimanfaatkan, dikolaborasikan ya mungkin dengan TikTok Indonesia, dengan para netizen di Indonesia agar TikTok ini bisa lebih bermanfaat, mungkin dalam konteks Indonesia terkait bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu ya, termasuk mungkin dari sisi edukasi dan civic education lah bagi masyarakat Indonesia, sehingga platform ini bisa cukup optimal, mungkin termasuk juga dari sisi ekonomi ya, ekonomi juga walaupun tidak bisa digunakan sebagai wirausaha gitu, sehingga kita ingin berharap TikTok dan media sosial lainnya ini bukan cuma sekedar menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga ada manfaat optimal yang bisa dilakukan dalam konteks Indonesia. Terima kasih Bang Aldi. Randy, makasih tadi bagus paparannya. Bagaimana kita perlu terus mengasah diri ya, sehingga perubahan itu bukannya meninggalkan kita, tapi kita one step ahead di depan perubahan. Teknologi itu Bang Aldi, prinsipnya dia netral ya. Jadi TikTok juga perlu Indonesia, makanya di ASEAN ini atau bahkan Asia, Indonesia salah satu pasar utama ya, karena banyak sekali, tadi Randy bilang 112 juta orang pengguna TikTok, yang kalau dibandingkan Randy, Tanah Abang berapa pedagangnya, TikTok berapa pedagangnya,
mestinya pemerintah lebih adil ya. Tetap Tanah Abang harus hidup, tapi TikTok Shop tidak harus mati. Dan mudah-mudahan TikTok juga pandai dan bisa mengambil pelajaran untuk mendapatkan lisensi ataupun izin perdagangannya. Ya, balik lagi Bang Haldi, pandangan saya ini akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber manusia kita ya. Kualitas anak-anak muda, orang kaya Randy, kemarin kita Nguyen, dan beberapa pihak-pihak lain, dia optimal mampu menjadikan TikTok sarana menyebarkan visi misinya. Saat yang sama, saya punya prinsip bagus Bang Aldi itu dulu dari ada almarhum Pak Untung Mahono. Biar dakwah yang penting untung gitu lah. Jadi dengan TikTok ini masyarakat yang memang suka dakwah dia bisa berdakwah dan saat yang sama dia bisa untung karena punya followers dan FYP-nya dan nanti bisa punya turunannya ya. Dulu kita gerakan 2019 ganti presiden belum pakai TikTok sih ya. Jadi belum bisa jualan gitu loh. Padahal kalau punya TikTok kita bisa jualan waktu itu. Dengan jualan ya kita jadi punya peluang memperbesar gerakan itu menjadi lebih efektif ya. Kalau sekarang karena TikToknya sudah ditutup, mudah-mudahan ada yang Randy tadi bilang, pasti ya ini seperti air yang terus akan mengalir ke bawah. Dan yang kayak TikTok akan selalu muncul di mana masyarakat tanpa harus ada aturan yang kuat. Ini beda dengan IKN saya contohkan. Kita perlu ada otot politik yang kuat. Harus ada 2 undang-undang. Ya. Tapi ke TikTok ini nggak pakai apapun. Tapi dia menyelesaikan masalah. Dia memberikan solusi. Maka dia membesar. Dia memberi manfaat. Gitu. Nah pandangan saya tadi satu. Ayo bangun literasi agar masyarakat benar-benar mampu menjadikan TikTok wahana yang produktif. Tetap karakter TikTok yang menyenangkan tadi, yang jenaka tadi, yang bikin lucu tadi, yang tadi kolaborasi musiknya enak, semuanya disediakan, afiliatnya dulu juga menguntungkan. Everybody happy, ada win-win solution. Dan untuk itu memang satu, ya, masyarakat kitanya harus punya literasi yang kuat, baik itu terkait etika dan logika. Yang kedua tadi harus membangun jangan bergantung kepada TikTok, tapi ketika sudah sukses di TikTok, segera bangun line up, katakan line of controlnya atau chain prosesnya gitu loh, Bang Aldi. Ya, dia bisa bangun satu institusi bisnis yang besar. TikTok cuma jadi salah satu lini untuk membesarkan sayap, tapi dia segera bangun sayap-sayap yang lain, termasuk dalam politik. TikTok salah satu tempat kampanye yang baik, tetapi tidak bisa satu-satunya, harus punya channeling dan delivery yang lain. Terakhir yang ketiga pandangan saya, TikTok ini akan selalu menjadi solusi ketika dia terus memperbaiki diri. Kan gini, ketika Facebook tidak melakukan inovasi ya, ketika Instagram mungkin terlambat berinovasi, TikTok maju dengan membuka affiliate, dengan membuka social commerce, bukan cuma e-commerce, akhirnya dia maju gitu loh. Nah kita perlu betul-betul terus mereformasi diri. Kalau saya suka mengutip tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri sendiri. Atau you cannot find a new land with an old map. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. TikToknya akan berubah, semua akan datang, tapi selama kitanya punya kapasitas, punya modal, maka kita one step ahead. Kita akan selalu satu langkah di depan dan mampu memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan kita bersama. Begitu Bang Aldi.